Oke, jadi di video kali ini gue bakal kasih sebuah video. Dan video ini terdapat foto-foto yang nantinya akan kita jelaskan apa arti dari foto tersebut. Oke, kita ke video pertama. Langsung aja, Cok, nggak usah banyak. Nah, sekarang lo jelasin apa arti dari foto ini. Menurut pandangan saya, foto ini menggambarkan seorang pembicara yang tidak ngomong sesuai apa yang dibicarakan. Maksudnya? Dia ngomong cuma sekedar ngomong, tapi banyak bohongan di belakang itu. Wow. Oke, di sini kan terlihat ada orang yang sedang berpidato ya. Di sini ada mikrofon dan di sini ada gambar orang. Dan anehnya di sini ada muka atau topeng yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kayak dia mukanya berlapis-lapis. Jadi dia ngomong di depan orang banyak, namun dengan 1000 kebohongan, betul? Iya, betul. Oke. Cuma kalau topengnya ini kebenaran gimana? Jadi ini intinya kebohongan lah ya. Iya, jadi orang yang pintar bersirat lidah ya, ketika di depan publik. Oke, mantap. Next. Oke. Sini ada gambar handphone ya. Sini ada tangan manusia dan handphonenya kita lihat mulai berakar. Oh ya, berakar. Udah menyatu dengan tangan orang saya. Oke, maksudnya? Kalau menurut pandangan gua sih, itu orang tidak bisa terlepas dari smartphone sekarang. Oke, jadi pada zaman sekarang ini smartphone memang menjadi alat yang tidak bisa lepas dari manusia ya. Jadi kayak sudah menyatu menjadi indera ke 6 atau ke 7. Indera ke-7 manusia. Oke, jadi kayak HP di kalangan masyarakat itu sudah sangat tidak asing lagi. Bahkan gua sendiri tanpa HP itu kayak wah, hidup gua ngapain? Gabut hilang ya. Benar, kita nggak bisa ngeliat dunia kalau tanpa HP gitu kan. Tapi yang gue heranin bocil-bocil zaman sekarang umur bahkan balita pun udah pegang HP ya, udah nggak bisa lepas dari HP. Iya. Gue dulu kecil belum ada HP. Menurut lo ini positif atau negatif? Bisa diambil sisi positif negatifnya. Negatifnya orang sudah mulai kehilangan adat istiadatnya, meninggalkan budayanya. Itu negatifnya ya, kayak kita nongkrong kadang ya, dia main HP dan itu nggak asik banget dan juga jadi ngobrol ya. Iya, lebih suasananya lebih mementingkan handphone. Jadi kalau ada HP ini, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Ya, betul. Positifnya ya teknologi semakin berkembang ya, teknologi semakin berkembang dan kita ide kreatif gitu. Kita juga tidak bisa memungkiri kalau kita juga sangat membutuhkan smartphone dan smartphone sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Orang nggak punya HP bakal ketinggalan zaman banget. Next. Oke, bentar. Ini paling susah tadi. Hidung. Bohongnya sama nih. Ini di sini ada seorang ibu wanita ya. Dia sedang berziarah ke kuburan dan di kuburan ini Facebook ini ada publik, ini ada chat, ini ada pertemanan dan ini ada bunga dan maksud dari apa Facebook sudah mulai mati atau gimana? Bukan maksudnya Facebook mati, cuman dari gambar ini saya lihat dia gimana ya, bukan bersedih atas kematian yang orang yang dia sayangi, namun bukan membanggakan sih, memaparkan kalau dia telah kehilangan itu. Misal saya jadi kakek saya meninggal, terus dibuat satu. Jadi kayak Facebook ini menjadi tempat kedua selain langsung, maksudnya kita bisa ziarah melalui Facebook gitu kayak. Gitu. Misalnya saya turut berduka cita atas meninggalnya, cuman dia hanya sebatas status. Iya, sebatas status. Kayak misal lo like masuk surga gitu. Iya, paham. Jadi Facebook ini jadi ya alat kedua lah. Ini positif atau negatif? Tergantung sih. Tergantung gimana? Iya, ujungnya kan tergantung orang yang menggunakan. Positifnya ketika Facebook digunakan dengan baik, seperti misal ada orang meninggal, dia memberikan informasi, itu yang benar, informasi yang baik. Yang kedua, bisa minta doa orang. Iya, bisa minta doa orang banyak. Negatifnya ya gitulah, ada tujuan lain. Ya, negatifnya ketika lo melihat postingan di Facebook dan itu orang terdekat lo, misalkan lo kenal orang itu sangat dekat, lo cuma like dan komen turut berduka cita ya, dan lo nggak datang ke rumahnya, dan itu negatifnya sebenarnya. Jadi apapun
bentuknya kalau menurut gua dari pandangan diri gua sendiri tergantung orangnya sendiri. Ya tergantung Tergantung kita. masing-masing. Gimana cara kita mengolahnya, gimana cara kita melakukannya, gimana cara kita memperlakukan hal tersebut supaya menjadi hal positif. Betul. Matias. Next. Nah, di sini ada seorang anak dan di sini satu anak sudah mencapai di tangga level 1 2 menggunakan ini apa? Ini duit. Ini duit. Jadi ini ada anak tangga dan ini ada uang. Dan ini anak yang berusaha payah naik tangga dan di sini ada satu anak yang dengan mudah menaiki sebuah tangga dengan tumpukan uang. Jadi maka yang kita ambil dari ini. Bukan segala sesuatu itu Harus dibeli dengan uang. Enggak tidak bisa didapat dengan uang. Contoh, kasih sayang nggak bisa dapat dari uang. Ya, lainnya lah. Jadi dilihat dari video ini, di sini ada satu anak yang berusaha payah dengan kemampuan dia sendiri tanpa menggunakan spesial uang pun. Dan di sini kita lihat digambarkan satu orang anak dengan mudahnya dia mencapai anak tangga paling atas menggunakan tumpukan uang. Jadi kita ambil pelajaran dari sini. Tidak semuanya dapat dibeli dengan uang. Contoh kayak zaman sekarang, lu misal mau daftar angkatan dah. Banyak rumah-rumah lu masuk angkatan harus bayar nih supaya lancar, supaya mudah menggunakan uang. Tapi enggak semuanya lu bisa beli sama uang. Walaupun ini terlihat mudah. Oke, jadi intinya bisa uang ini menjadi bumerang untuk kita sendiri. Tergantung gimana cara kita untuk menggunakannya. Ketika lo bersusah payah tanpa menggunakan uang sedikit pun, lo berusaha dengan kemampuan lo semaksimal mungkin, insya Allah lo ketika di atas, lo nggak bakal lupa sama yang di bawah. Next. Oke, di sini ada satu orang dan di sini dilarang merokok. Tapi dia nggak ngelihat ya. Nggak ngelihat pabrik. Tapi di belakangnya ada gambar pabrik yang melebihi rokok. Jadi di sini kan dilarang merokok karena asap mungkin ya. Tapi tanpa disadari di belakangnya banyak pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap lebih dari rokok. Dan di sini apa fungsinya dilarang merokok? Oke, jadi sama aja bohong ya. Sama aja ulah manusia lagi. Melarang hal kecil namun menciptakan hal besar yang dapat menciptakan polusi yang lebih luas. Ini wah, jauh. Next. Nih banyak nih. Satu orang balita memegang tablet iPhone. Dan saat ini masih bocil. Satu orang bocil ini kelaparan nih, cuy. Iya, kelaparan. Dia kelaparan makan sisa makanan. Dan si balita ini makan tablet tadi. Gimana tuh? Itu maksudnya bukan makan tablet, cuman dari balita dia udah ketergantungan gitu, udah diajari menggunakan smartphone, iPad gitu. Ini kayak perbandingan ekonomi nggak sih? Perbandingan ekonomi. Iya, ekonomi bisa. Jadi di usia balita ini dia udah bisa gigit iPhone. Wow. Iya. Dan ini usia lebih tua dari dia, bahkan makan pun harus dari sisa makanan orang. Jadi ini perbedaan ekonomi, nggak bisa tetap perbedaan ekonomi. Masih banyak di Indonesia yang seperti ini. Ya kita berdoa aja. Kita berdoa untuk keselamatan mereka semua. Karena kita juga di sini mencari duit. Goblok. Let's go. Oke, di sini ada satu orang pengemis yang sedang minta duit, namun di sini ada satu orang yang selfie dengan memberi uang kepada seorang pengemis tadi. Iya. Oke, ini sangat banyak terjadi pada zaman sekarang. Banyak. Jadi intinya, ketika lo ingin memberi seseorang, tidak harus semua diupload ke sosial media. Iya, betul. Hanya bertujuan untuk pamer, itu nggak harus. Iya. You know? Iya, tahu. Jadi kayak, ya udah sih. Lo kalau mau ngasih ya kasih aja, nggak perlu kayak lo harus dilihat orang ya. Iya, betul sekali. Karena zaman sekarang kayak wah nih gua ngasih kayak ditunjukin nih gua ngasih ya ada status gua ngasih ini. Justru lebih baik berapapun yang lo kasih lebih baik nggak usah dikasih tahu. Biar Allah yang ngasih tahu dan memberi kamu timbalannya. Oke, ini banyak terjadi nih kayak gini. Banyak sekarang. Apalagi kebutuhan konten ya. Guys, bangsat. Let's go. Oke, ada 3 hidangan makanan, ada ayam, di sini ada roti. Daging. Daging. Di sini ada minuman sama roti.
Dan di sini ada satu orang makan dengan lahap dan 3 orang yang kelaparan memimpikan makanan tersebut tanpa satu orang ini yang makan ini tanpa memikirkan 3 orang yang kelaparan tadi. Oke, jadi di sini kita lebih ke kerakusan. Iya, kerakusan. Oh, jadi ketika dia makan banyak, dia tanpa memikirkan orang di luar sana lebih ada yang lebih susah. Iya, ada yang lebih susah juga. Jadi kayak lo kalau mau makan tuh ya secukupnya aja, men. Kayak porsi lo ya porsi lo gitu. Nggak perlu lo kayak gua mau ini, gua mau ini, gua mau ini. Dan pikirin orang yang di luar sana yang satu lagi bersyukur. Ya bersyukur, lo harus banyak bersyukur karena lo ketika makan banyak belum tentu lo habis. Dan di situ lo harusnya benar-benar berpikir banyak orang yang membutuhkan makan di luar. Let's go. Nah, ada keran. Ini air, tapi airnya bentuknya light. Dan sini ada orang hausan. Ini haus light. Haus light, jelas ini. Oke, jadi banyak di sosial media yang kayak, lu harus like postingan gua, lu like masuk surga, lu nggak like masuk neraka. Itu yang namanya haus like, anjing. Sebenarnya gue sama kayak gitu, like nggak perlu dicari, men. Lu nggak perlu ngemis like, ini namanya ngemis like. Kalau orang suka sama konten lu, dia pasti like, otomatis. Iya, nggak perlu kayak nggak like masuk neraka. Iya. Waduh, anjing banget sih. Makanya ketika lu butuh like, lu perlu like banyak. Iya, lu harus berkaca. Berkarya. Lu harus modifikasi karya lu supaya orang like postingan lu. Iya, tertarik. Jadi itu pinter-pinter lo aja sih. Nggak perlu kayak ngemis-ngemis like kayak gini. Nggak perlu. Pokoknya jangan sampai lu ngelis like lah ya. Pokoknya lu kalau suka sama konten gua, jangan lupa like, comment, subscribe. Wah, itu kita mau ngemis like nih anjing. Let's go. Oke. Di sini ada satu orang anak bermain bola. Cuma dia sendirian dan kawan-kawannya di sekitarnya duduk berduaan sama seperti tadi megang HP masing-masing. Jadi ketika lo udah bocil megang HP, itu masa-masa bocil lo nggak ada. Lo nggak pernah main bola sama kawan-kawan, lo nggak pernah mandi kali sama kawan-kawan, nggak pernah main karet, nggak pernah main kelereng. Hampa, men. Gue masih ngerasain tuh yang namanya main kelereng, main karet. Itu zaman sekarang nggak ada lagi. Zaman sekarang orang main apa? PUBG, main apa? ML, FF. Kok main tuh ya permainan tradisional tuh semakin hilang sekarang. Gara-gara gadget. Ya ini menurut gua lebih ke orang tua masing-masing dari orang tua. Ya baik memberikan handphone kepada anaknya, cuman dibatasi. Jangan sampai dia mengenal yang namanya games, apalagi link-link atau berbahaya ya. Karena banyak anak sekarang yang udah waduh, parah lah. Badan kecil, otak dewasa. Iya, banyak sekarang. Pecah bulu anjing. Let's go. Habis. Oke, thank you. Kali ini cukup video dari gua dan next gua bakal cari video yang lainnya dan menjabarkan menurut sudut pandang kita masing-masing. Oke. Jadi terima kasih untuk waktunya. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.